ditambah dipangkat J tambah K. J-nya adalah 1, kemudian K-nya juga 1, berarti 1 tambah 1. Kemudian ini M minornya, MJK, berarti M11. Berarti kita lihat contohnya. Ini ada contoh tentukan determinan matrik orde 3x3 dengan menggunakan metode yang pertama kita menggunakan ekspansi determinan. Nah, kalau ekspansi determinan adalah yang sudah kita pelajari, yang biasa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, jadi dengan menggunakan dua cara ini, kalau misalnya jawabannya benar adalah determinannya hasilnya akan sama. Kalau determinan tidak sama, berarti jawabannya adalah salah. Artinya entah kalian salah di ekspansi determinannya, atau kalian salah di ekspansi kofaktornya, atau dua-duanya salah. Jadi jawaban yang benar seharusnya entah itu menggunakan ekspansi determinan atau menggunakan ekspansi kofaktor, maka didapat determinannya sama. Jadi ini matriknya 130, kemudian 264, min 102. Kita diminta untuk menentukan determinannya. Yang pertama menggunakan ekspansi determinan, yang kedua dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kita lihat satu-satu dulu dengan cara ekspansi determinan. Ekspansi determinan. Jadi ini matriksnya, kita tulis ulang matriknya 130, 264, kemudian min 102. Nah, ekspansi determinan berarti kita menggunakan ini yang sama tadi, ada warna biru, hijau, pink gitu ya. Jadi ini A11 dikali minornya, A11 adalah 1, nih. Kemudian kali minornya itu adalah 6402. 6402. Kemudian dikurang 3. Kenapa kurang? Karena tadi positif, negatif, positif ya aturannya. Jadi 3-nya adalah minus, jadi dikurang 3 kali minornya. Nah, minornya kalau dia 3, berarti minornya 24 min 12. 24 min 12. Kemudian ditambah 0, dikali minornya adalah, kalau kita ambil ini 0, berarti minornya adalah 26 min 10. 26 min 10. Nah, kita tinggal selesaikan. 1 dikali 6 kali 2, 12, dikurang 4 kali 00, dikurang 3, kali 2 kali 2, 4, kemudian 4 kali min 1, karena dikurang ya, ini kan harusnya 2 kali 2 dikurang 4 kali min 1, jadi 2 kali 2, 4, kemudian dikurang 4 kali min 1 min 4, jadi negatif dikurang negatif min 4 itu sama dengan positif 4, dan ini 0, 2 kali 0, 0, kurang 6 kali min 1, jadi positif 6. Jadi dapat determinannya dengan menggunakan ekspansi determinan adalah negatif 12. Sampai sini bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya yang B adalah kita diminta untuk menentukan determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi kalau ekspansi kofaktor berarti ini rumus umumnya. Jadi untuk menyelesaikannya ini ada langkah-langkahnya. Jadi kita langsung aja ya. Nah, jadi kita pilih J-nya itu adalah 1, berarti kita pilih baris yang pertama. Jadi kalau misalnya kita pilih baris yang pertama, nih, J-nya adalah 1, maka A11 itu berarti elemen pada baris pertama kolom pertama. Ini ya, 1. Jadi A11 ini sama dengan 1. Kemudian A12 atau AJ2 gitu ya. Ini AJ2. Karena kita ambil J-nya adalah 1, berarti A12. A12, ini 3. Baris pertama kolom kedua. Yang selanjutnya adalah A13 adalah kosong. Berarti kita ini. Jadi kita dapat A-nya AJ1, AJ2, dan AJ3-nya masing-masing adalah 130. Kemudian kita cari kofaktornya dulu. Jadi kofaktor
yang pertama, C11 atau CJ1 itu sama dengan tadi sesuai rumus adalah negatif 1 ditambah dipangkat C tambah K. C-nya adalah 1, kemudian K-nya juga 1, berarti 1 tambah 1. Kemudian ini M minornya, MJK, berarti M11. Berarti sama dengan, ini kan negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1 ya, berarti 1 kali M11 berarti M11. Nah, M11 kita lihat minornya. Ini berarti ketika kita ambil, ini M11 berarti 1 ya ini, jadi minornya adalah 6 kali 2 dikurang 4 kali 0. 6 kali 2, 12 dikurang 0, dapat 12. Jadi kofaktor satu-satunya adalah 12. Dengan cara yang sama, ketika kita ngambil yang selanjutnya, kofaktor 1, 2 adalah, ini dia, kofaktor 1, 2, berarti nilai J-nya 1, nilai K-nya 2. Jadi min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali dengan M12. Nah, ini kan negatif 1 pangkat 3, itu kan sama dengan negatif 1 ya. Negatif 1 dikali M, dikali M12, maka hasilnya negatif M12. Ini dia. Negatif M12. Sehingga diperoleh M12 kita lihat. Jadi kita pakai yang 3, berarti minornya adalah 2, 4, min 1, 2. Jadi 2 kali 2, 4, dikurang 4 kali min 1. Jadi 4 ditambah 4, 8, karena ini minus, jadi dapat minus 8. Kofaktor 1, 2. Begitu juga cara yang sama untuk kofaktor 1, 3. Sehingga determinan dari matriks A ini itu kita kalikan elemen dengan kofaktornya masing-masing. Ini determinan A itu sama dengan berarti A11 elemen baris pertama kolom pertama dikali dengan kofaktor 11. Kofaktor 11 ini kita udah dapat 12. A11-nya adalah berarti ini 1. Kemudian ditambah A12. A12 itu 3 dikali kofaktor 12 sama dengan negatif 8. 3 kali negatif 8. Kemudian yang terakhir A13 ini 0 dikali kofaktor 13. 6. Jadi 0 kali 6. Sehingga dapat determinannya adalah min 12. Dengan cara ekspansi kofaktor. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa determinan ekspansi kofaktor adalah min 12. Tadi kita dapat determinan dengan ekspansi determinan juga negatif 12. Jadi, apapun caranya, kalau pengerjaannya benar, maka diperoleh determinan yang sama. Bisa diikuti atau ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Atau tidur semua? Bu, mau nanya Bu, yang Ya, M silakan. itu 1 dikali 12, 12 itu dari mana ya Bu? 1 dikali Ini, 12 kurang 0. ini, Yang C11 Bu, yang di C11. Ah, Ini. Nah, perhatikan bahwa minor 11 ya. Kalau misalnya minor 11, berarti kita ambil baris pertama, kolom pertama itu kita coret, sehingga minornya itu tinggal 6, 4, ini 6, 4, kemudian 0, 2. Jadi minornya sama dengan ini, itu kan sama dengan 6 kali 2 kan? Ini kan? 6 kali 2, 12, dikurang 4 kali 0. 0. Jadi 12 itu ya dapatnya dari 6 dikali 2 ini. Dari ini, 6, 4, 0, 2, jadi 6 kali 2. Bisa dipahami, Randy? Oh iya Bu, bisa Bu. Jadi untuk C12, C13 begitu juga. Jadi kalau misalnya kita ngambil C12 misalnya, berarti minornya berapa? Kalau misalnya kita mengambil C12, berarti ya C12 kan 3 ya. Berarti baris pertama kita coret, kolom kedua kita coret. Berarti minornya tinggal 2, 4, min 1, 2. Jadi kita selesaikan 2 kali 2, 4, kemudian kurang 4 kali min 1. Dapat 8, tapi aturannya adalah kalau ini positif, kemudian yang kedua negatif. Ini dapat negatif 8. Ya, bisa dipahami ya? Yang lain ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya,
Silakan, Gosi. Berarti untuk ekspansi kofaktor ini pakainya yang baris pertama doang ya, Tidak Bu? harus, Bisa pakai tidak baris. harus menggunakan baris pertama. Bisa juga kalian menggunakan baris kedua. Nah, contohnya Untuk kalau mencari misalnya minornya itu, Bu. kalau misalnya kalian pakai baris ke baris kedua misalnya kan, baris kedua nih. Berarti C21 minornya adalah ini kan, berarti kita pakai 2 kan? Berarti minornya adalah 3002. Kemudian untuk C22 berarti minornya adalah 1-104. Kemudian C23 berarti minornya 13-10. Bisa dipahami, Fuzi? Bisa, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi tidak harus menggunakan baris pertama. Boleh menggunakan baris kedua, boleh menggunakan baris ketiga. Kalau misalnya ada baris 0, pilih aja yang menggunakan baris 0. Kenapa? Karena dia pasti 0.